Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu lagi perusahaan yang menyediakan internet. Tapi bukan bagian daripada Telkom Group, tapi memiliki perusahaannya sendiri. Kita akan membahas XL Axiata Tbk dengan kode emiten EXCL, atau kita panggil aja EXCL. Alasan saya membahas perusahaan yang udah mengakuisisi Link yang merupakan penyedia TV kabel dan jaringan yang cukup besar di Indonesia, bagian daripada Lipo Group, tapi akhirnya diakuisisi oleh EXCL ini, XL ini, dengan tujuan meningkatkan sinergi bisnis daripada jaringan XL. Dimana kita tahu sendiri Link ini juga perusahaan yang cukup besar lah ya, yang sangat terkenal menyediakan TV kabel yang sangat dibutuhkan ketika terjadi pandemi, tidak bisa kemana-mana dan hanya di rumah saja. Tentunya hiburan datang salah satunya dari TV kabel dan diakuisisi oleh XL ini. Alasan saya membahas perusahaan ini yakni adalah mereka akan membagikan dividen. Seberapa besar kita bisa lihat di sini, sebesar Rp51 per lembar saham. Itu berarti dividennya adalah sebesar 1% lebih. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, dan tentunya nggak terlalu nendang lah ya, karena dividen yield yang nendang bagi saya 10% ke atas, dan XL ini hanya 1% doang. Dengan come date-nya tanggal 10 Mei tahun 2022, itu berarti Selasa depan. Masih sangat lama ya, sekitar 1 minggu lebih, bahkan hampir 2 minggu, karena ada libur lebaran, sehingga XL ini juga ikutan libur. Sehingga dividennya juga cukup lama ya, yakni Selasa depan. Jadi waktunya cukup lama bagi teman-teman untuk mengambil keputusan apakah akan ikut atau tidak. Sambil menunggu, sambil menimbang-nimbang, teman-teman boleh habiskan playlist daripada channel ini, biar viewsnya bertambah juga ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat sejarah daripada XL ini. Sudah disediakan oleh websitenya. Di sini kita bisa lihat di dalamnya ada sejarah daripada XL ini yang pernah diakuisisi berkali-kali, di mana mereka memulai perjalanannya pada tahun 1989. Kita kecilkan dulu yang sebelah sini untuk melihat lebih luas lagi ya. Baik, nggak bisa. Oke, kita langsung aja seperti ini aja. Dengan awal perjalanan mereka tahun 1989, lalu tahun 1996 memperoleh izin seluler sistem GSM 900 dan resmi beroperasi secara komersial dengan fokus di area Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Lalu 97 membangun jaringan microcell yang kita pernah bahas di video MTEL ya, yang ukurannya 30 meter ke bawah, terpadu di kawasan segitiga emas Jakarta. Lalu 98 meluncurkan merek Pro XL untuk produk layanan prabayar. Lalu tahun 2000 mulai memasuki pangsa pasar di Sumatera dan Batam. Lalu tahun 2021 mendapatkan alokasi spektrum DCS 1800 dan menyelesaikan pembangunan jaringan utama serat optik, menghadirkan layanan M-Banking dan M-Fan. 2002 mendapatkan alokasi jaringan ke Kalimantan dan Sulawesi, meluncurkan layanan sirkuit sewa dan IP atau Internet Protocol. 2004 melakukan rebranding logo XL Axiata dan mengubah merek Pro XL dengan produk-produk baru, yaitu Jempol untuk prabayar, Bebas untuk prabayar juga, dan Xpro untuk pasca bayar. Lalu 2005 menjadi anak perusahaan TM Group dan melakukan penawaran umum perdagangan saham sebanyak 1.427.500.000 lembar saham serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten yakni adalah XR teman-teman. Lalu 2006 menghadirkan layanan XL 3G pertama terluas dan tercepat. Lalu 2007 peropor dalam penerapan tarif Rp1 per detik. Etisalat, perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Timur Tengah, menjadi pemegang saham XL Axiata. Memulai konsolidasi brand menjadi Prabayar XL dan Pasca Bayar XL. Lalu 2008 TM Group mengumumkan penyelesaian proses demerger, menghasilkan dua entitas yang terpisah, yaitu Telekom Malaysia Berhad dan TLM International Berhad, sekarang bernama Axiata Group Berhad atau Axiata, di mana Indosat Holding secara tidak langsung merupakan anak perusahaan Axiata melalui TM International Limited. Axiata mengakuisisi seluruh kepemilikan saham XL yang dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad, sehingga kepemilikan Indosat Holding menjadi 83,8%. Lalu 2009 melakukan penawaran umum terbatas. Lalu 2010 pemegang saham mayoritas XL Axiata yaitu Axiata Investment melepaskan sebagian sahamnya senilai 20% dari jumlah yang diterbitkan
di Exer Axiata melalui private placement untuk meningkatkan jumlah saham Exer Axiata yang dimiliki publik. Lalu 2011 melaksanakan transformasi total dalam strategi usaha demi menekuni usaha masa depan di segmen layanan data dan menjamin kelanjutan pertumbuhan jangka panjang. Exer Axiata mengubah fokus pemasaran dengan memperkenalkan moto baru, X langkah lebih maju, selangkah lebih maju, di mana posisi Exer Axiata sebagai daya tarik bagi konsumen telekomunikasi menjadi meningkat dan lebih berkualitas pada semua layanan. Lalu 2012, Etisalat, salah satu pemegang saham utama di Exer Axiata, menginvestasikan 9,1 kepemilikan sahamnya melalui penawaran saham pada investor institusi, sehingga porsi kepemilikan saham publik meningkat dari 20,2% menjadi 33,5%. Exer Axiata terus berfokus pada bisnis komunikasi data dan investasi pada infrastruktur jaringan secara komprehensif, termasuk menggalang lebih dari 11.000 BTS baru di tahun 2012. Lalu Exer Axiata di tahun 2013 menjadi salah satu dari 2 operator seluler yang memenangkan seleksi tender tambahan kanal frekuensi seluler generasi ketiga atau 3G pada pita frekuensi radio 2,1 GHz. Juga membuktikan secara teknis siap mengadopsi 4G long term evolution. Lalu Exer Axiata dan Saudi Telecom Company dan Tele Global Investment menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk mengakuisisi PT Axis Telecom Indonesia. Mantap. Lalu 2014, Exer Axiata menyelesaikan pengambil alihan Axis pada bulan Maret. Dilanjutkan dengan penyelesaian penggabungan usaha pada bulan April. Exer Axiata menandatangani perjanjian pembelian aset dengan PT Solusi Tunas Pratama Tbk selaku pemegang tender penjualan 3.500 bendara yang diselenggarakan Exer Axiata dengan nilai transaksi sebesar 5,6 triliun rupiah. Exer Axiata dan STP juga menandatangani perjanjian induk sewa menara di mana Exer Axiata telah setuju untuk menyewa kembali menara yang telah dijual kepada STP untuk jangka waktu 10 tahun. Lalu Exer Axiata meluncurkan uji coba Real Mobile 4G LTE, di mana layanan internet berkecepatan tinggi Exer Axiata hingga 100 MB per second ya. Ini didukung oleh Huawei dan Ericsson. Lalu Exer Axiata melakukan pergantian logo dengan konsep logo Peer Off dengan maknanya mengupas, menunjukkan komitmen Exer Axiata untuk menghilangkan hambatan atau membuka akses menuju ke kesempatan baru untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pelanggan secara maksimal. Lalu 2015 melakukan transformasi bisnis melalui implementasi strategi 3R. Revamp, Rise Up the Value Ladder, dan Reinvent di awal tahun 2015. Revamp mengubah model bisnis pencapaian jumlah pelanggan dari volume ke value dan meningkatkan profitabilitas produk. Rise Up the Value Ladder meningkatkan nilai merek XL melalui strategi dual brand dengan Axis. Reinvent yaitu akan membangun dan menumbuhkan berbagai inovasi bisnis. Merek produk layanan seluler Axis kembali hadir dengan wajah baru pasca merger dengan Exer Axiata. Exer Axiata meluncurkan jasa LTE pada frekuensi 1800 MHz bandwidth dan mencapai 35 kota di seluruh Indonesia. Exer Axiata berhasil menyelesaikan penawaran tahap pertama suku Ijarah sebesar 1,5 triliun rupiah sebagai bagian dari program suku Ijarah sebesar 5 triliun rupiah yang merupakan penawaran korporasi terbesar. Transaksi ini merupakan pencapaian signifikan dari investor sehingga oversubscribe sampai 1,56 kali dari besarnya penawaran. Lalu pada tahun 2016, selama 20 tahun beroperasi, Exer Axiata terus berfokus untuk meningkatkan nilai brand Excel yang berpijak pada penggunaan infrastruktur data unggul untuk menarik pelanggan data savvy smartphone. Exer Axiata terus memastikan kualitas layar data bagi para pelanggannya melalui pembangunan, rollout, dan peningkatan jaringan. Pada semester kedua tahun 2016, Exer Axiata menggelar layanan U900 di seluruh negara dengan menggunakan frekuensi 900 MHz untuk layanan data 3G, sehingga menciptakan cakupan 3G yang lebih luas, lebih baik dengan peningkatan kualitas jaringan khususnya di luar Jawa. Untuk memperingati ulang tahunnya ke-20 dengan mengingat rendahnya penetrasi broadband di Indonesia, Exer Axiata meluncurkan mobile broadband dengan pilihan opsi bagi perorangan maupun perumahan dan UKM ya. Lalu Exer Axiata merupakan operator telekomunikasi pertama yang secara komersial meluncurkan 4.5G ya, 4,5G ready di spektrum 1800 MHz. Exer Axiata meluncurkan Excel prioritas bagi pelanggan pasca bayar dengan 3 keuntungan utama yaitu prioritized, control, dan worry free. Ketiga keuntungan ini merupakan hal baru dalam berkomunikasi
yang dikemas dalam bentuk kualitas layanan dan jaringan yang lebih baik. Implementasi strategi dual band XL and Axis. Tahap akhir transformasi logo brand XL untuk produk layanan. Lalu pada tahun 2017, XL Axiata menandatangani perjanjian jual beli bersyarat lagi untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT XL Planet atau Elevania, termasuk juga seluruh saham dari SK Planet Global Holdings kepada PT Jaya Kencana Mulia Lestari dan Super Premium. Pilihan strategis untuk melepas kepemilikan Elevania adalah agar XL Axiata semakin fokus kepada kekuatan utama dan mengembangkan bisnis layanan data untuk menjadi pemimpin pasar dari penyedia layanan mobile data di Indonesia. Lalu juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendukung penuh realisasi program nelayan Go Online dengan aplikasi berupa nelayan pintar atau Nelpin kepada para nelayan di berbagai daerah. Implementasi sudah terlaksana antara di Makassar, Medan, Banda Aceh, Lampung, Bayuwang, dan Sabang. Lalu meluncurkan gerakan donasi kuota guna melanggar partisipasi pelanggan dan masyarakat untuk mendonasikan kuota miliknya yang selanjutnya disalurkan bagi peningkatan kualitas pendidikan sekolah-sekolah di berbagai pelosok Indonesia. Lalu menandatangani peringatan Hari Jadinya ke-21 ya. Hari Jadi ke-21 dengan membangun infrastruktur jaringan melalui program kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation. Proses pembangunan jaringan telekomunikasi tersebut dilakukan secara bersamaan di 4 provinsi, mencakup 40 titik lokasi base transceiver station yang hampir semuanya berlokasi daerah terpencil. Lalu terlibat penuh dalam pembangunan sistem komunikasi kabel laut Australia, Indonesia, Singapura yang menghubungkan Australia dengan Singapura dan melalui perairan Indonesia. Ini akan menjadi alternatif akses internet dari Indonesia ke jaringan global melalui Australia. Lalu 2018 terlibat penuh dalam pembangunan sistem komunikasi kabel laut Australia, Indonesia, Singapura yang menghubungkan Australia dengan Singapura dan melalui perairan Indonesia. Seperti tadi ya, proses pembangunan ini mulai mengoperasikan jaringan telekomunikasi USO (Universal Service Obligation) yang tersebar di 40 lokasi di 4 provinsi. Pembangunan ini masih berjalan dan siap untuk beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2018. Meluncurkan produk baru lagi, yaitu layanan broadband internet super cepat dengan nama XL Home POW. Layanan baru ini mampu menyediakan kecepatan akses hingga 300 MB per second. Lalu meresmikan pusat monitoring kualitas layanan terpadu daripada yang baru yang bernama Customer Experience and Service Operation Center di Jakarta. Pusat monitoring baru ini akan memudahkan XL Axiata dalam memantau dinamika layanan terkait semakin berkembangnya layanan data atau internet, termasuk perilaku penggunaan layanan oleh pelanggan pada suatu layanan. Dan juga bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pemerintah daerah Provinsi daerah Jakarta, DKI Jakarta, menggelar uji coba layanan berbasis 5G dan WiGig di Kota Tua, Jakarta Barat. Lalu aplikasi Laut Nusantara, hasil kolaborasi antara Balai Riset dan Observasi Laut, Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan XL Axiata telah berhasil melahirkan suatu aplikasi digital Laut Nusantara yang akan bisa membantu meningkatkan produktivitas dan keamanan kerja masyarakat nelayan Indonesia. Lalu meresmikan laboratorium IoT bersama XCAM di Jakarta. XCAM merupakan IoT Innovation Lab terlengkap yang dimiliki oleh operator telekomunikasi di Indonesia dan merupakan satu-satunya lab IoT yang tergabung di GSA Lab Alliance di kawasan Asia. Lalu pada tahun di sini kita bisa lihat tahun 2019 ya, banyak lagi langkah-langkah sejarahnya, yakni bersama dengan Focus Group dan Alcatel Submarine berhasil menyelesaikan proyek pembangunan sistem komunikasi kabel laut dari Australia, Indonesia, Singapura ya. Proyek pengembangan yang dimulai pada Desember 2017 selesai pada kuartal ketiga 2018 dan segera digunakan pada Oktober 2018 dan dijalankan secara komersial pada awal 2019 ya, di mana ini akan memperkuat jaringan data yang terada saat ini termasuk untuk mengatasi peningkatan trafik data di masa mendatang. Lalu juga mulai melayani masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Dengan jaringan 3G dan 4G telah melayani seluruh kota dan kabupaten provinsi tersebut. Lalu next, mengaktifkan 4G di Kepulauan Anam Khas, Kepulauan Riau. Dan juga Princeton Digital Group, investor dan pengembang dan operator infrastruktur internet berbasis di Singapura yang didukung oleh Warburg Pincus mengumumkan telah mencapai kesepakatan definitif untuk mengakuisisi 70% saham dalam portfolio pusat data XL Axiata. XL Axiata memiliki 5 data center berkualitas tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Joint venture atau perusahaan patungan yang dinamakan Princeton Digital Group Data Centers akan mendukung eksistensi strategis P3 di Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. Perusahaan joint ventures ini akan menjadi operator data center dengan kemampuan bertumbuh secara signifikan untuk melayani perusahaan hyperscalers, unicorn domestik, operasi, dan perusahaan telekomunikasi. Lalu juga membangun jaringan data 4G LTE di Kalimantan juga ya. Kita bisa lihat di sini. Lalu meningkatkan kualitas layanan data di seluruh wilayah lainnya termasuk Sulawesi. Lalu mematangkan persiapan 5G di masa mendatang, juga melanjutkan pembangunan jaringan telekomunikasi dan data di daerah-daerah terpencil melalui skema Universal Service Obligation di tahun 2019 ini ya. Lalu berusaha menjangkau pelosok-pelosok negeri sehingga bisa berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Lalu pada tahun 2020 ya, ada beberapa langkah lagi sejarahnya di mana operasikan jaringan telekomunikasi 4G program usaha di pesisir barat Lampung. Lalu penjualan menara. Ya. Oke, lalu next umumkan program buyback saham senilai hingga 500 miliar rupiah. Lalu ada Sisternet berfokus pada peningkatan kemampuan perempuan Indonesia di era digital. Lalu kerjasama Excel Axiata dan Google Cloud. Lalu ada Forte melengkapi layanan digital dengan teknologi batu, yaitu teknologi terbarunya. Jaringan Excel Axiata juga siap untuk melayani layanan voice over RTA ya. Lalu next ada SAP HANA Cloud ya, menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Asia Tenggara yang menggunakan SAP S/4 HANA Cloud. Sebagai bagian dari strategi perusahaan menjadi pelopor di industri telco dan memimpin transformasi digital untuk operasional yang end-to-end. Lalu ada Smart Coffee Monitoring. Lalu ada lagi Live On di sini. Banyak banget ya, ada My Excel juga, Excel Smart Aquaculture juga ada juga donasi yang dilakukan Excel Axiata ketika terjadi pandemi juga. Ya, oke. Ada juga seperti alat pelindung diri APD, pembelajaran jarak jauh, dan pemberian program gratis 2 GB per hari. Lalu juga ada uji coba Dynamic Spectrum Sharing 4G dan 5G. Lalu tahun 2021 mengimplementasikan platform Zero Touch Operation. Lalu berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pemerataan penyediaan jangkauan jaringan pita lebar ke seluruh Indonesia. Lalu meraih sertifikat ISO 9001 2015 dan ISO IEC 20001 2018. Lalu juga bersama mitra bisnis dan sosial menggerak sentra vaksinasi secara drive-thru untuk masyarakat di Depok, Jawa Barat. Lalu meluncurkan produk inovatif yang bisa mempererat kekeluargaan. Ya, lalu ada produk inovatif lagi, Excel Home, Excel Prabayar, yaitu Excel 1 Fiber. Ya, juga dinyatakan Excel Axiata lolos uji layak operasi untuk menggerak jaringan 5G di Indonesia ya. Dan itulah sekilas sejarah daripada Excel Axiata ini. Ya, prospek bisnisnya mirip-mirip dengan Entel dan Telkom sih. Aman-aman aja karena dibutuhkan oleh orang banyak ya. Jadi ya untuk itunya pasti aman-aman aja. Untuk pemegang sahamnya adalah sebagai berikut. Masyarakat memegang 38% dengan Axiata Investment sebesar 61%. Kalau kita baca-baca di sini sih nggak ada berita negatif ya, palingan tentang akuisisi linknya. Selanjutnya kita akan lihat fundamental daripada Excel ini, yang dimana dari sisi fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PR-nya udah cukup mahal, 26 kali, PBV 1,7 kali juga udah cukup mahal. Operating profit margin 13%, ini cukup bagus. Dengan net profit margin 4%, ini tipis sih. Dengan current ratio-nya pun cuma 37%. Ini di sisi liquidity-nya nggak sehat ya. Dengan turnover hari ini 69M. Ada dua poin yang membuat Excel ini nggak menarik, yaitu sisi PR-nya udah cukup mahal dan liquidity-nya nggak bagus, nggak mampu bayar hutang jangka pendek. Jadi saya akan skip dulu untuk sisi fundamental Excel. Tapi dari sisi dividennya pun nggak terlalu menarik, cuma 1% lebih. Jadi nggak ada nilai yang cukup menarik sih bagi saya Excel ini ya. Jadi demikian pembahasan tentang Excel merupakan penyedia internet. Ya, ia akan segera membagikan dividen dengan dividen yield 1% lebih. Segera, tanggal 10 Mei tahun 2022. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.